Jadi gini ceritanya, Indonesia itu penuh dengan hal-hal yang mistis. Kayak ada banyak banget nih lah hantu-hantu yang bergentayangan di Indonesia. Terus juga tempat-tempat angker yang penuh dengan tragedi atau sejarah mengerikan itu ada aja di Indonesia. Selain itu juga mitos-mitos di Indonesia itu juga banyak lah, segudang lah. Maka dari itu, gue pada episode serba-serbi misteri kali ini, gue pengen membahas 10 mitos aneh yang hanya ada di Indonesia beserta penjelasannya. Gue mau lo tonton video ini sampai habis ya, karena gue yakin mitos di Indonesia itu nggak hanya 10 doang. Gue yakin ada banyak karena tiap daerah di Indonesia itu kayak punya mitosnya sendiri. Maka dari itu, gue membutuhkan bantuan kalian nih ya, para netizen, untuk menambahkan ya sekiranya mitos-mitos aneh yang ada di daerah kalian. Cukup tuliskan di kolom komentar mengenai nama mitosnya apa, sekaligus juga cerita atau penjelasannya sedikit aja ya, beserta username atau ID Instagram kalian. Ini penting juga nih ya, ID Instagram kalian, karena bagi kalian yang mitosnya gua publish di video 10 aneh mitos selanjutnya, di part selanjutnya lah pokoknya, kalian akan mendapatkan t-shirt Ewing Squad gratis. Paham kan? Kalau sekiranya belum paham, lo bisa cek lah penjelasan gue di deskripsi ya. Sekarang, nama gue Ewing dan ini adalah 10 mitos aneh yang hanya ada di Indonesia. Yang ke-10 ada jangan berfoto dengan jumlah orang ganjil. Nah, ini sering kali nih kita mengabadikan sebuah pertemuan atau momen berharga dengan foto bersama. Namun, apa jadinya kalau kita berfoto dengan jumlah orang yang ganjil? Ada sebuah mitos loh ya yang diketahui oleh banyak orang, mungkin termasuk lo salah satunya nih. Mitos ini berbunyi kalau ada orang yang berfoto dengan jumlah ganjil, maka salah satu orang yang dalam foto itu meninggal lebih dulu. Jumlah ganjil ini bisa aja kayak 3, 5, 7 atau lainnya. Nah ini ya, kalau gue sih mikirnya semua orang pasti mati lah ya. Lo, gue, semua pasti mati. Cuman kalau lo mati gara-gara lo foto bareng dengan temen yang kebetulan di frame-nya itu jumlahnya ganjil, itu agak aneh sih, nggak masuk akal. Kalau gue sih nggak percaya. Kalau lo gimana? Yang ke-9 ada pohon pisang menjadi sarang makhluk gaib. Mungkin lo pernah nonton film, video, atau ngeliat foto yang berkaitan dengan penampakan makhluk gaib ya di sebuah pohon yang rimbun atau yang berumur ratusan tahun. Tapi tahu nggak lo kalau mitos dari orang tua dulu nih ya, pohon yang jadi sarang hantu itu adalah pohon pisang. Mitosnya ini biasanya dihubungkan dengan adanya sebuah pohon pisang di pekarangan rumah. Jadi ketika ada orang yang punya pohon pisang di pekarangan rumah, maka pohon itu menjadi sarang bagi makhluk gaib atau ibaratnya adalah rumahnya bagi mereka. Katanya yang paling sering berpenghuni, yang sering menghuni pohon pisang ini itu katanya kuntilanak. Nah, buat kalian nih ya yang punya sekiranya pohon pisang di belakang rumah atau di sekitaran rumah, hati-hati nih, mungkin siapa tahu di pohon itu ada kuntilanaknya. Tapi mungkin maksud dari mitos ya tentang pohon pisang ini, katanya sih ya supaya lo nggak kebanyakan pohon pisang gitu, karena pohon pisang bisa dibilang kayak susah buat ngerawat sama kotor. Nah ini gue nggak tahu nih apakah ini bener atau enggak, atau lo percaya atau enggak mengenai mitos pohon pisang. Cuman waktu gue kecil gue pernah punya pohon pisang di rumah dan so far sih nggak ada kuntilanak ya. Kayaknya sih gitu. Kedelapan, mitos saat berkendara di jalanan angker. Mitos membunyikan klakson, membuang koin, puntung rokok, terus juga mengedipkan lampu sorot, lampu dim mobil adalah salah satu kewajiban nih ya yang mesti dilakukan ketika mengendarai di daerah yang namanya itu adalah tanjakan Emen atau Emen. Tanjakan ini memang memiliki medan jalan yang menanjak dan berliku sehingga terkadang menjadi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Singkat cerita mengenai tanjakan Emen ini ya, munculnya mitos itu berkaitan dengan tanjakan ini tuh katanya sering meminta tumbal. Waktu itu pernah ada korban yang bernama Emen yang meninggal di jalan tanjakan ini di daerah ini pada sekitar tahun 80-an. Agar menjadi peringatan dan pengingat bagi pengendara, maka nama beliau digunakan sebagai nama tanjakan ini. Walaupun ada orang yang masih percaya dan melakukan kewajiban ini di tanjakan ini,
ya gue udah nggak percaya sih sama tanjakan Emen ini. Kayak ya kecelakaan lah, tapi emang ini medannya berbahaya, tapi bukan berarti karena lu dihantuin. Kalau menurut gue sih begitu ya. Lo nggak perlu lah, ya mungkin kayak bunyiin klakson, nyalain lampu dim, terus buang rokok, malah buang sampah sembarangan itu mah ya. Kayak nyalain ya, berhati-hati aja lah di tanjakan Emen ini, karena emang banyak korbannya. Gue juga sering dengar kecelakaan di situ. Tapi apakah disebabkan sama hantu? Menurut gue sih enggak. Menurut gue lebih disebabkan sama konstruksi jalanannya yang mungkin ngebuat tanjakan ini tuh menjadi rawan kecelakaan. Yang ketujuh ada dilarang keluar atau bermain saat senja. Pernah gak sih lo lagi asik main layangan atau lagi main futsal, main basket sore-sore, terus tahu-tahu lo dijemput sama orang rumah buat pulang? Hal ini mungkin dikaitkan dengan mitos yang paling banyak diketahui ya dan dipercaya benar. Terkadang anak kecil dilarang keluar rumah atau bermain waktu sore menjelang malam atau mungkin sekitar jam 5 atau 6 sore. Hal ini dikaitkan dengan perubahan waktu dari sore ke malam yang ada hubungannya dengan munculnya makhluk gaib di tempat persembunyiannya ketika pas siang hari. Kadang juga adanya makhluk gaib yang namanya wewe gombel atau sande kala gitu, menjadi alasan dibalik larangan ini. Ditakutinnya ya kalau ada anak kecil yang keluar masih berkeliaran di luar rumah pas jam-jam segitu, itu diculik sama wewe gombel. Mungkin mitos ini dimaksudkan agar anak kecil berhenti main di luar rumah karena udah malam. Ya akan susah buat pulang nih kalau dia masih main ketika udah gelap. Mungkin juga mitos ini tuh dibuat kayak udah yuk waktunya mandi, udah sore nih waktunya mandi, sok ayo pulang sekarang gitu. Mau yang mana juga, ini salah satu mitos yang gue percaya sampai sekarang. Karena begini, dalam Islam ya, gue nggak tahu nih apakah di hadisnya atau di Al-Quran atau di mana gitu, katanya kalau perubahan dari siang ke malam atau malam ke siang atau malam ke pagi gitu ya, itu bisa dibilang kayak pintu gaib itu terbuka. Dan terkadang katanya, ini masih katanya juga ya, gue lupa dengar dari mana. Pokoknya katanya kalau maghrib, kalau pintu rumah lo kebuka, nanti akan ada setan yang masuk ke rumah lo. Itu gue percaya tuh. Kalau lo gimana? Lo percaya nggak dengan hal itu? Yang keenam ada memelihara jenglot dapat hidup abadi. Nah, ini serba-serbi tentang jenglot udah pernah gue bahas ya di serba-serbi jenglot gitu. Lo bisa cek videonya, linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan layar ini ya. Nah ini sekarang nih ya, buat lo yang sekiranya punya darah O atau AB, itu mending hati-hati. Soalnya menurut beberapa orang, darah manusia golongan tersebut adalah makanan nikmat bagi jenglot. Jujur, semua hal yang mengenai jenglot ini gue mulai agak nggak percaya. Tapi ya, boneka yang sekiranya itu menyimpan arwah atau boneka yang mempunyai kekuatan magis atau voodoo bahasa supernaturalnya, itu gue percaya. Kalau jenglot ini bisa menjadi voodoo, well, bisa jadi dia memangsa manusia dan lain-lain, terus juga ya berbahaya bisa jadi. Tapi kalau jenglot yang sekiranya bisa bawa lo ke pesugihan lah, jadi tajir gitu, kayak gue kurang percaya. Menurut lo sendiri gimana? Jenglot itu real atau enggak? Kelima, mitos malam satu suro. Ada hari-hari yang dianggap sakral dan biasanya dilakukan ritual tertentu oleh beberapa lapisan masyarakat di Pulau Jawa, termasuk malam satu suro. Dilansir dari Wikipedia nih, malam satu suro itu jatuh pada hari pertama di bulan kalender di Jawa, pas di bulan Suro atau Suro, yang bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Islam atau Hijriah. Nah, di malam satu suro itu ada mitos yang dipercaya, yakni pantangan berpergian, pindah rumah, mengadakan pesta, karena hal-hal tersebut itu bisa menyebabkan celaka. Ada pula mitos bahwa makhluk halus itu selalu berpesta di waktu ini, sehingga kalau berkeliaran gitu, itu artinya kayak lu tuh sama aja kayak makhluk halus itu. Diceritakan juga nih, pernah ada seorang remaja yang berkeliaran di malam hari, namun tidak pernah kembali ke rumah karena dia keluar pas malam satu suro. Ada yang percaya juga bahwa remaja itu pas dia keluar rumah itu bergabung dengan makhluk lain yang ada di dimensi sana, sehingga nggak balik-balik. Mitos ini masih dipercaya dan diyakini benar adanya. Dengan demikian, ada yang memilih untuk berdoa, terus juga melakukan ritual tapa bisu,
kungkum, dan juga tirakatan. Nah, kalau menurut gua mengenai ritual malam satu suro ini agak ada hubungannya dengan agama ya. Jadi kayak mungkin mitos ini dibuat supaya orang tuh semakin rajin beribadah pas di hari itu. Ya, lebih tepatnya sih kayak gitu ya menurut gua. Kayak nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena nanti kalau di sana itu bakalan lu diculik. Mendingan ibadah yuk, mendingan ngaji yuk. Menurut gua sih seperti itu ya. Keempat, jangan mengetuk pintu dari dalam rumah. Biasanya nih ya, kalau lo berkunjung ke rumah temen lo, pas udah sampai depan pintu rumahnya, lo ketuk dulu nih pintunya ya, tunggu dibukain, lalu masuk ke rumah temen lo. Nah, kali ini ada mitos di mana kalau lo ngetuk pintu dari dalam rumah, maka lo sama aja kayak mengundang makhluk gaib itu masuk ke dalam rumah lo. Dikabarkan kalau lo mengetuk pintu rumah dari dalam, tahu-tahu pintu rumahnya itu kayak kebuka sendiri, itu fix, artinya rumah lo itu udah mengundang makhluk halus ke dalam rumah lo. Gue sendiri masih meragukan mitos ini, kayak masa sih cuman gara-gara ngetok pintu doang tahu-tahu setan datang ke rumah lo? Cuman kalau sekiranya lo iseng ya, lo bisa aja gitu main ke rumah temen lo, terus lo ketok pintu dari dalam dan coba-coba aja iseng-iseng berhadiah gitu. Ketiga, bersiul di malam hari itu bisa mengundang setan. Masa sih? Bersiul merupakan hal yang ya kita lakuin lagi iseng, lagi gabut ya, lagi spontan karena lagi gabut gitu, akhirnya bersiul. Namun apa jadinya kalau bersiul itu di malam hari terus tahu-tahu setan datang? Nah, orang tua zaman dulu itu selalu mengingatkan kita jangan bersiul di malam hari. Hal ini dikaitkan bahwa mitos bersiul di malam hari itu mendatangkan setan dan kemungkinan besar dia akan mengganggu kita. Ternyata alasan dibalik mitos ini karena takut mengganggu tetangga yang mendengarnya. Karena pada zaman itu jarak antar rumah ke rumah itu bisa dibilang tipis, terus juga lingkungannya tuh masih sepi. Jadi kalau jalan kan dulu masih pakai kuda, masih pakai sepeda, belum ada motor, belum ada mobil yang berisik banget. Jadi kalau lo bersiul itu bisa denger tetangga. Makanya akhirnya muncul mitos larangan bersiul di malam hari karena takut mengganggu istirahat tetangga lo. Alasan logis zaman dulu adalah siulan itu bisa digunakan sebagai isyarat dalam berperang, semacam kode-kode gitu. Jadi kalau lo bersiul itu takutnya itu ada semacam kode perang yang didengar oleh tentara lain atau tentara kita, jadi nanti muncul semacam kesalahpahaman. Tapi sekarang nih ya, gue tantang lo, kan sekarang udah nggak perang, terus jarak antara rumah ke rumah udah tebel nih ya, temboknya nggak bakal dengar, terus juga mobil udah banyak, suara-suara asing udah banyak. Lo sekiranya masih berani nggak untuk siul-siul di malam hari? Kedua, ini mitos yang paling populer nih ya. Suara keras berarti jauh, suara pelan berarti dekat. Suara ini itu erat banget dengan kuntilanak ya. Jadi katanya kalau lo dengar suara ketawa yang pelan, itu berarti dia dekat. Tapi kalau lo dengar suara ketawa yang keras, berarti itu dia jauh. Mitos ini dipercaya sebagai salah satu bentuk interaksi kita dengan si kuntilanak pas malam hari ya. Walau bagaimanapun sih ya, mau keras atau pelan, kalau lo dengar suara Mbak Kuntilanak ini, ya pasti lo merinding lah. Kalau jauh nanti dia mendekat, kalau udah mendekat berarti lo kan mesti kabur gitu. Nah, ya gimana juga nih kalau lo mau dengar suara ketawa di malam hari, entah itu mau dekat mau jauh, lo pasti ngeri deh, yakin. Cuman belum ada yang bisa memastikan kebenaran dari mitos ini nih. Kayak emang bener ya suara ketawa jauh itu artinya dekat, suara dekat itu artinya jauh. Kayak belum ada yang begitu menangkap penampakan suara itu. Pertama, larangan pakai baju hijau di pantai selatan. Nah, ini pantai selatan ini udah sering banyak dibahas ya. Pokoknya pantai selatan lo nggak boleh pakai baju hijau karena singkatnya itu lo bakalan diculik sama Nyi Roro Kidul. Atau mungkin nggak sama Nyi Roro Kidulnya, tapi sama penghuni-penghuni gaib yang ada di sana. Mengenai mitos ini, udah gue pernah bahas secara detail di serba-serbi Nyi Roro Kidul. Videonya bisa lo cek di pojok kanan layar atas atau linknya ada di deskripsi. Singkat cerita, katanya kalau lo pakai baju hijau, lo itu membuat penghuni-penghuni pantai selatan marah dan akhirnya lo diculik dan akhirnya lo nggak bakal pulang lagi. Tapi penjelasan ilmiahnya katanya pantai selatan itu tuh
pasirnya warna hijau. Nah, kalau lo pakai baju hijau dan kebetulan lo hanyut di laut, lo semakin susah dicari karena lo yang memakai baju hijau itu nyaru dengan air dan juga pasir pantai. Maka dari itu lo tau-tau hilang, tau-tau lo udah tenggelam, udah ada di laut dan susah untuk ditemuin. Lo lebih percaya yang mana? Well, silahkan. Itu adalah mitosnya. So, itu tadi adalah 10 mitos aneh yang hanya ada di Indonesia beserta juga penjelasannya. Bagi kalian yang sekiranya punya mitos yang menurut kalian agak aneh, langsung aja tulis di kolom komentar. Bagi yang udah nulis mitos dan ternyata muncul di part kedua dari video ini, akan gue berikan kaos Ewing Squad secara gratis. Penjelasannya lebih lengkapnya ada di deskripsi. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Meng HD karena akan ada banyak banget video-video mengenai serba-serbi misteri lainnya. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe, nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di serba-serba misteri selanjutnya. Good night.